Selamat berjumpa kembali di channel The Kingdom FX Trading System. Kali ini adalah episode trading review untuk aset gold pada tanggal 19 Agustus 2021. Kita lihat reviewnya sebagai berikut. Ya, ini di layar sudah tampak history trading pada tanggal ini bisa dilihat di sini 19 Agustus 2021 pukul 14.07 local time. Jadi pukul 14 ini ada keterangannya, saya beri keterangannya untuk di grup The Kingdom. Kita melakukan trading bareng gold M15. Siap-siap ya, nunggu timer 8 menit lagi. Oke, di sini kita lihat timernya 8 menit lagi sampai candlenya closing sempurna. Dan kalau kita lihat setupnya di sini, sinyal yang terbaca di sini adalah sinyal sell. Jadi sinyal sell yang terbaca di sini, kita lihat bahwa Royal ada di bawah Alice dan juga Royal ada di bawah Dark. Kemudian Royal Hashless itu berwarna merah dan magenta. Dan jika kita perhatikan Kingdom trend table-nya, kita lihat yang paling kanan di sini ya. Ini satu kolom secara vertikal, secara baris per barisnya sudah menunjukkan warna yang identik dengan trend sell. Maka di sini secara tren dibaca ini adalah minatnya untuk open posisi sell. Oke, kemudian menunggu timer 8 menit lagi. Selanjutnya adalah ya ini candlenya sudah berganti jam 14.15 sudah bergantian candle. Gold M15 timer set open posisi sell kali 1 ya. Jadi kita open posisi sell di sini satu posisi ya. Kemudian sesuai dengan pembacaan tren yang tadi saya sampaikan bahwa Royal di bawah Alice, Royal juga di bawah Dark, dan Darknya juga di bawah Alice. Ini berarti dukungan yang kuat untuk melakukan open posisi sell, karena ini adalah dukungan sinyal yang kuat untuk sell pada aset gold saat itu tanggal 19 Agustus 2021 pukul 14.15 local time ya. Oke, open posisi sell di situ. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah kita tentukan rentang waktu tradingnya. Jadi kita tentukan waktu tradingnya, tentukan rentang trading sampai dengan vertical timeline sesi finale start. Jadi kalau secara indikator ini terbaca sesi finale start di sini, ya. Jadi kita start di sini dan kita tentukan rentang timelinenya sampai segini, itu ya. Jadi setelah kita open posisi, yang paling pertama kita lakukan adalah membaca tren, kemudian melakukan open posisi, kemudian selanjutnya menentukan rentang waktu tradingnya. Pilih saja dari timeline ke timeline berikutnya itu. Kemudian selanjutnya setelah menentukan waktu trading ya, kita menentukan targetnya. Target di sini adalah sebuah harapan. Ketika kita open posisi sell, maka kita berharap harganya bergerak ke bawah. Bergerak ke bawahnya itu bisa kita tentukan targetnya sampai di mana. Sebagai berikut ya, yang pertama itu punggawa positif Royal. Jadi itu adalah garis terdekat di bawah open posisi ya, positif Royal. Kemudian target X mid SNR ini ya, target X di sini ada yang garis berwarna pink ini ya.
kemudian Punggawa Negatif Royal, ini adalah Punggawa Negatif Royal yang bawahnya. Kemudian range kali 2, ini bisa dilihat range-nya 2,1. Jadi di sini setelah kita tentukan target-targetnya, kita menentukan harapan-harapannya, kemudian kita tinggal menunggu mana duluan yang sampai, gitu ya. Jadi mana duluan yang sampai. Setelah ditentukan target-targetnya ini, kita memilih dari salah satu target ini, yaitu mana duluan yang sampai, gitu ya. Jadi mana duluan yang sampai, apakah timelinenya expired gitu ya, timeline ini expired, ataukah dia positif royal, kemudian ataukah dia negatif Punggawa di sini, ataukah dia target X di sini. Jadi tugas kita setelah kita membaca tren, kemudian kita open posisi, kemudian kita menentukan rentang waktu, kemudian kita menentukan harapan-harapan daripada target-target harga yang akan dicapai, ya, kemudian selanjutnya tinggal menunggu. Ya, ini adalah pukul 14:18 waktu setempat local time, ya. Oke, histori selanjutnya adalah, nah ini target terjauhnya adalah di sini, ya. Ternyata ini adalah target terjauh, ya. Kalau kita open posisi di sini sekitar positif royal, ya. Jadi target terjauhnya juga dia positif royal yang di bawahnya. Tentunya dari positif royal ke positif royal ini akan ketemu dulu dengan target X di sini, kemudian akan ketemu dengan negatif Alice di sini, gitu ya, sampai dia mencapai target positif royal di bawah ini. Ya, di sini juga ada target Y di sini, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini adalah harapan-harapan ketika kita open posisi sell, kita berharap harganya lanjut turun begitu sampai ke target-target yang sudah bisa kita tentukan jalan keluarnya, entah di sini, entah di sini, entah di sini, atau memang keduluan daripada timelinenya expired, gitu ya. Ini target terjauhnya dari gambar ini adalah di 1761.26. Oke, ini jam 14.21, berjalan kurang lebih 21, enggak, berjalannya itu kurang lebih 6 menit gitu ya, karena tadi opennya di 14.15. Oke, selanjutnya, nah ini terjadi sinyal buy, ya, pada pukul 14.46. Jadi ketika dari open posisi berjalan 30 menit, ya, kurang lebih 2 candle, ya, di sini kelihatan, saya beri keterangan, gold M15 ada sinyal buy. Siap-siap tunggu timer dan balik buy. Jadi kita menunggu timer di sini, kita pastikan di sini buy-nya terkonfirmasi. Kalau memang buy terkonfirmasi di sini, maka open posisi sell yang di sini adalah salah. Ketika open posisi yang kita lakukan adalah salah, maka langkah yang benar adalah menutup posisi yang salah dan mengikuti tren yang terjadi, open posisi sesuai dengan tren. Jadi kalau dilihat di sini, ya, dalam kondisi candle berjalan, dalam kondisi harga berjalan, timernya belum zero, kita lihat sejenak bahwa di sini sudah muncul dua arrow, yaitu yang berwarna biru, ya, powder blue, dan lime green di sini. Kemudian jika kita perhatikan di sini normal trend dan good trendnya, normal trendnya berwarna lime dan good trendnya berwarna green, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini warna yang identik dengan trend buy. Maka ketika kita punya open posisi sell, ketika terjadi trend buy, maka open posisi sell tersebut salah, maka kita akan mengikuti tren yang benar, yaitu open posisi buy dan close posisi sell, ya. Seperti keterangan di sini, gold M15 ada signal buy, siap-siap tunggu timer dan balik buy.
Ini kejadiannya pada pukul 14.46, 30 menit setelah open posisi. Dan bisa dilihat di sini kondisi PNL-nya negatif $149. Oke. Gambar selanjutnya. Ya, ini candle akan berganti ya. 26 detik lagi candle berganti. Sini saya beri keterangan siap-siap ganti buy, close sell. Karena apa? Karena di sini sudah terlihat ya, sudah ada dua panah, dua arrow di sini sudah mengkonfirmasi. Kemudian ini juga trend table-nya normal trend dan good trend-nya sudah berwarna hijau, yang ini identik dengan trend buy. Ya, ini adalah pukul 14.59 ya. Jadi berjalan 45 menit menunggu timernya zero. Kalau bisa dilihat di sini PNL-nya minus $256. Oke, jadi siap-siap ganti buy, close sell. Kita lanjutkan gambar selanjutnya. Nah, di sini terlihat ya, open buy kali 2, close dengan sell. Jadi di sini kita open dua posisi ya. Open satu posisi tapi dua posisi gitu ya. Posisi buy tapi dua posisi gitu ya. Jadi open buy kali 2 kemudian close yang sell. Karena apa? Karena di sini sudah terbaca arrow yang sudah terkonfirmasi. Ketika candle baru terbentuk, di sini sudah terkonfirmasi ada dua arrow. Kemudian trend table-nya di sini juga sudah terkonfirmasi bahwa candle sebelumnya itu mengkonfirmasi trend buy, yaitu dengan warna normal trend yang green, lime green, dan warna good trend yang berwarna green. Ini adalah konfirmasi trend buy. Ini adalah pukul 15.00 ya. Saya beri keterangan open buy kali 2, close yang sell. Di sini kita bisa lihat PNL-nya adalah minus 275. Oke, jadi kita close posisi yang sell. Nah, di sini bisa kita lihat open buy kali 2 ganti sell yang salah arah. Di sini sell-nya sudah di close ya. Di sini sell sudah di close dan menyisakan dua kali 2 open posisi buy. Karena itu adalah tren yang terbaca saat itu. Tren yang terbaca saat itu, maka itu yang kita ikuti. Kalau kita sebagai seorang trader yang follow the trend, maka tren yang terjadi itulah yang kita ikuti. Ketika kita membaca trennya trend buy, maka open posisi yang kita lakukan adalah open posisi buy. Oke, di sini bisa dilihat PNL-nya masih minus atau negatif $27,5. Kemudian gambar selanjutnya. Nah, setelah kita open posisi, kalau rentang waktunya kita masih tetap mengacu kepada rentang waktu yang awal. Jadi kita rentang waktunya sampai di timeline ini. Oke. Kemudian rentang waktunya sudah, sekarang kita membuat target harapan terdekat ya. Target terdekat adalah mid SNR, kemudian Punggawa Post Royal. Di sini bisa dilihat ya. Open posisinya di sini, maka target terdekatnya adalah bisa di sekitar sini. Mid SNR ini ya. Kemudian atau di positif royal di sini. Ya. Gitu. Jadi setelah open posisi kita tentukan lagi rentang waktu tradingnya. Setelah menentukan rentang waktu trading, kita menentukan targetnya ya. Kemudian gambar selanjutnya. Nah, targetnya sih ini Punggawa Positif Royal berdekatan dengan Crimson, semoga sampai. Jadi kalau kita lihat di sini, karena kita startnya di sini di negatif royal, every Punggawa akan menuju ke positif Punggawa. Jadi ketika dia Punggawa startnya di negatif ya, ini adalah negatif Punggawa, dia akan menuju positif Punggawa sesuai dengan trennya. Kalau di sini tren buy, maka dia akan menuju positif Punggawa yang di atasnya sini. Ya, di sini kita bisa lihat di sini ada Crimson yang berdekatan, berhimpitan dengan Punggawa, maka ini menjadi area resistance yang kuat. Targetnya ini Punggawa Positif Royal yang berdekatan dengan Crimson, semoga sampai gitu ya. Ini adalah pukul 15.23.
Ini sudah berjalan 1 jam ya, 1 jam dari open posisi sudah berjalan 1 jam. Kemudian selanjutnya, nah sini kita bisa lihat ya. Sini kita bisa lihat lagi, saya pasang target aja dulu di sekitar garis mid SNR di harga 17.86. Jadi pada saat itu ini pukul 16.38 ya, ini berjalan 2 jam lebih. Sudah berjalan 2 jam lebih dan saya sampaikan di grup The Kingdom bahwa saya pasang target di sekitar garis mid SNR di harga tepatnya di harga 17.86 di sini ya. Oke, kita sudah menunggu 2 jam lebih ya. Kemudian gambar selanjutnya adalah, nah terjadi goldnya sudah hijau. Di sini bisa kita lihat ya, PNL-nya sudah positif 121,5 dolar dan terjadi impuls di sini ya, pergerakan harga yang kencang sekali. Satu candle dia sudah hampir bergerak 5 dolar ya, sekitar 5 dolar dalam satu candle. Ini terjadi pada pukul 16:39 ya, jadi sekitar 2 jam lebih 15 menit kurang lebih gitu ya. Oke, kemudian gambar selanjutnya yang terjadi adalah sudah close posisi karena candlenya larinya sangat kencang, naik kencang sekali ya. Saya hanya bisa memfoto jejaknya saja. Jadi jejaknya ada sebagai berikut. Jejak live trading sore ini yang pertama open sell kali 1 ya. Jadi di sini. Di sini kita open posisi sell karena memang ya, tren yang terbaca saat itu adalah sell. Maka ketika kita membaca tren yang terjadi adalah sell, kita ikuti open posisi sesuai dengan tren. Kemudian salah arah, close sell, ganti tren yang benar ya. Jadi ketika di sini terjadi trend buy, maka posisi yang salah kita close ya, close sell salah arah trend, ganti open posisi buy kali 2 gitu ya. Kemudian close di sini berhasil close buy karena kena TP yang sudah saya set tadi. Jadi di sini bisa dilihat 16.45 ini kurang lebih 2 jam 30 menit ya. Kurang lebih 2 jam 30 menit dari yang loss ya sampai berakhir profit ya. Dan di sini saya fotokan bahwa sempat loss itu 286,5 dolar, namun pada akhirnya berakhir profit 82 dolar ya. Thank God pada saat itu trading barengnya kembali berakhir dengan profit meskipun open posisi yang awal itu udah kena loss yang dalam banget. Tapi pada akhirnya ketika kita berserah kepada kondisi market berbicara tren apa dengan kita ikuti arahan daripada market yang disampaikan melalui The Kingdom ini. Ketika terjadi trend sell kita sell, dan ketika terjadi trend buy kita buy, maka ini yang kita dapatkan hasilnya. Dari loss yang cukup dalam ya, akhirnya bisa berakhir dengan profit ya yang lumayan oke. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan episode kali ini, The Kingdom Trading Review untuk aset gold pada tanggal 19 Agustus 2021. Semoga memberi manfaat. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Thank you.